Halo Indonesia, saya Krisyanto Oni, salam NKRI. Masih di topik yang kemarin ya, terkait konsep Papua Merdeka. Kemarin saya sudah eh, berulang-ulang kali saya tegaskan bahwa konsep Papua Merdeka itu diinisiasi oleh Belanda. Itu jelas sekali ya. Jadi Belanda yang ngotot ingin Papua itu merdeka lepas dari wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan konsep Papua merdeka itu bukan lahir dari keinginan masyarakat Papua, ya, bukan lahir dari kerinduan hati nurani warga masyarakat Papua, melainkan diinisiasi oleh Belanda. Belanda yang ngotot uh, hingga konferensi meja bundar, uh, permintaan untuk dilakukannya PPRA. Ya, PPRA itu penentuan pendapat rakyat ya, kalau sekarang pemilihan umum, kira-kira begitu. Itu semua yang ngotot adalah Belanda. Jadi konsep Papua Merdeka bukan lahir dari hati nurani warga masyarakat Papua, tidak. Itu jelas sekali ya. Nah, di video tersebut ada seorang kakak, saya kira komentarnya bagus sekali dan saya tertarik sekali untuk menanggapi komentar ini. Ya, komentarnya datang dari kakak Johansen Yolmen. Ada 4 poin. Poin pertama, Bung, what the hell bro? Kau mengatakan TPNPB OPM sebagai binatang, ya. Ini poin nomor 1, ada 2 bagian ya. Bagian pertamanya, kau mengatakan TPNPB OPM sebagai binatang, seperti pandangan Belanda terhadap Sudirman. Saya jawab ya, kakak Johansen Yolmen, Krisyanto Oni tidak pernah mengatai siapapun binatang. Ya, meskipun dalam tulisan kakak Johansen ada disertakan tanda kutip di situ, tapi saya kira ini multitafsir dan bisa menimbulkan image negatif terhadap diri saya. Saya orangnya vokal ya, saya bukan pendiam apalagi pengecut. Jadi jika ada komentar-komentar yang sekira itu akan mengganggu pribadi saya, pasti saya ungkap ke publik gitu ya. Jadi saya tegaskan bahwa Krisyanto Oni tidak pernah mengatai orang binatang, tidak pernah mencaci maki orang. Kalau mengecam orang ada, tapi mencaci maki orang tidak, gitu ya. Saya selalu belajar untuk memanfaatkan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu dengan cara-cara yang beradab dan bermoral. Saya selalu mengutamakan adab dan moral. Saya nggak mau sembarangan mencaci maki orang, ya, mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Saya bukan tipe orang seperti itu. Ya, jelas ya kakak Johansen Yolmen, poin 1 bagian 1, Krisyanto Oni tidak pernah mengatai orang binatang. Oke, poin 1 bagian 2, logika bagaimana ini? Tentara polisi ada di kota dan TPNPB OPM berada di hutan, tetapi masyarakat lebih memilih lari ke hutan yang justru ada orang jahatnya. Dalam tanda kutip, ini orang jahat yang dimaksudkan adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau OPM. Nah, kan aneh, Anda kok tidak pikir logika simpel seperti itu? Nah, seperti ini, kata kakak Johannes Yolmen. Gini, kakak Johannes Yolmen ya, hutan tidak satu dan hutan tidak sempit. Dan saya berpendapat bahwa masyarakat juga nggak bodoh-bodoh amat melarikan diri ke hutan yang ada orang jahatnya. Saya kira itu jawaban saya. Oke, poin 1 fix. Poin 2, dasar hukum integrasi paksa Papua ke Indonesia hanya PPRA yang justru cacat hukum. Coba saja buka aturan one man, one vote. Gini, kakak Johansen Yolmen, tidak ada integrasi paksa. Ya, ini saya kira poin nomor 2 ini provokatif ya. Nggak ada integrasi paksa. Saya sudah ungkapkan juga di video saya sebelumnya bahwa
yang terjadi kala itu, wilayah-wilayah terutama Kepulauan Nusantara, ya, penduduk Kepulauan Nusantara yang kala itu berada di bawah jajahan Belanda itu melakukan perlawanan untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Begitu. Nah, sekalian dulu nomor 3, poin 3 dan 4 biar lebih nyambung ya. Poin 3, negara Indonesia baru terbentuk tahun 45. Kerajaan Belanda mempunyai beberapa provinsi. Salah duanya, ini mungkin yang dimaksudkan diantaranya gitu ya, tulisannya salah duanya. Kerajaan Belanda mempunyai beberapa provinsi, diantaranya adalah Hindia Belanda dan New Guinea. Oke, Papua sekarang, iya betul. Begini Kakak Johansen Yolmen, poin nomor 3 ini, bahwa yang membuat pemisah seakan-akan Kepulauan Nusantara itu terpisah dengan Pulau Papua, ya, yang mengatur itu adalah Belanda. Begitu. Jadi bukan itu tidak serta-merta menjadi sebuah legitimasi bahwa Pulau Papua itu terpisah dari Kepulauan Nusantara. Tidak, jangan disalahpahami, jangan disalahartikan, ya. Jadi yang mengatur provinsi Hindia Belanda dan provinsi New Guinea itu yang ngatur Belanda. Dan itu tidak serta-merta memberikan legitimasi bahwa Pulau Papua itu terlepas dari Kepulauan Nusantara lainnya, ya. Nomor 3 fix. Sekalian nomor 4 biar kesimpulannya. 4, referendum itu penyelesaian konflik. Itu standar hukum internasional, BG sekali. BG ini mungkin yang dimaksudkan oleh Kakak Johansen Yolmen bego ya, kata bego diplesetkan. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Kakak Johansen Yolmen sudah ngatain saya bego ya. Itu artinya saya harus lebih banyak belajar lagi untuk menimba ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan saya. Jadi untuk saya dikatain bego sama Kakak Johansen Yolmen, saya ucapkan banyak terima kasih. Gratis kan? Kalau berbayar saya mungkin akan berpikir untuk menolaknya. Tapi karena gratis saya terima dan banyak terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya kembali saya tegaskan bahwa yang mengatur semua ini, ya, yang membuat pemisah antara Kepulauan Nusantara pada umumnya dan pengecualian terhadap Pulau Papua itu yang ngatur Belanda. Dan itu tidak serta-merta menjadi sebuah legitimasi bahwa Pulau Papua itu terlepas dari Kepulauan Nusantara yang lainnya. Nah, dan seperti yang sudah saya ungkapkan sebelum-sebelumnya bahwa konsep Papua Merdeka, ya, ada konferensi meja bundar, terus usulan untuk diadakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat, itu semua adalah usulan dari Belanda. Itu semua diatur oleh Belanda, diinisiasi oleh Belanda. Jadi Belanda yang menjadi inisiator di balik ini semua. Ini Kakak Johansen Yolmen ini kok sepertinya ngotot sekali mau ngikutin peraturan yang ditentukan oleh Belanda gitu. Kakak Johansen Yolmen kalau kalau memangku kepentingan asing, memangku kepentingan Belanda, nggak usah terlalu vulgar buka kartunya gitulah ya. Jadi saya menilai untuk keseluruhannya, saya menilai bahwa komentar Kakak Johansen Yolmen ini sangat kental dengan kepentingan Belanda gitu. Belanda itu siapa? Belanda itu penjajah, Pak. Ya. Dan kenapa persoalan Papua ini, ya, apakah Papua akan tetap melekat sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia atau Papua harus pisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini persoalan memang rumit untuk diselesaikan. Ya kenapa? Karena Indonesia punya martabat. Indonesia punya harga diri. Indonesia tidak tunduk pada peraturan. Indonesia tidak tunduk pada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang disodorkan oleh Belanda.
Belanda itu siapa? Belanda itu penjajah. Dan kita, ya, penduduk Nusantara, penduduk Kepulauan Nusantara itu ketika itu melakukan perlawanan, berjuang untuk lepas dari penjajahan Belanda, begitu. Dan untuk lepas dari penjajahan itu, kita lepas dari penjajahan, kemudian penjajah itu nyodorkan syarat, saya akan melepaskan kalian, akan membiarkan kalian merdeka, tapi syaratnya ini. Pulau Papua harus tetap jadi apa? Harus tetap di bawah pengawasan kerajaan Belanda dan lainnya. Oh, Indonesia punya harga diri, Pak. Indonesia punya martabat. Masa iya Indonesia kan mau merdeka dari penjajahan Belanda, tapi syaratnya harus memberikan Pulau Papua kepada kerajaan Belanda? Logikanya dari mana? Indonesia punya martabat, Pak. Indonesia punya harga diri, Pak. Begitu, ya, Kakak Johansen Yolmen, ya. Jadi Indonesia tidak tunduk pada syarat, peraturan, ya, ketentuan-ketentuan yang disodorin oleh Belanda. Indonesia nggak tunduk pada itu, gitu. Indonesia punya kedaulatan, Indonesia punya martabat, Indonesia punya harga diri. Dan harga diri bangsa itulah yang dipertahankan hingga saat ini. Papua tidak boleh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena harga diri bangsa itu. Begitu, ya. Terus mungkin Kakak Johansen Yolmen ini agak menguji saya, ya, di poin nomor 3 tentang New Guinea. Iya, saya tahu New Guinea itu nama yang diberikan oleh Belanda, kan? Gitu. Jadi New Guinea itu nama yang diberikan oleh Belanda. Begitu. Sedangkan Papua itu nama yang diberikan oleh Gus Dur. Ada ceritanya, ada cerita orang tua, ya, sedikit santai bercerita, ya. Jadi ketika itu Gus Dur melakukan kunjungan kerja, ya, mungkin ada urusan tertentu di Papua. Waktu itu masih Irian Jaya. Gus Dur ke sana. Terus sekembalinya Gus Dur dari Irian Jaya sudah naik pesawat, tapi pesawat ini tidak mau gerak, tidak mau jalan. Ini cerita orang tua loh, ya, ada mistis-mistisnya juga. Pesawatnya nggak mau gerak, pesawatnya nggak mau jalan. Akhirnya datanglah delegasi dari masyarakat ketemu Gus Dur. Ketemu Gus Dur, kemudian delegasi dari masyarakat ini berbicara kepada Gus Dur, Pak harus mengatakan sesuatu. Nah, ketika itu Gus Dur mengatakan mulai hari ini wilayah ini disebut Papua. Jadi bukan lagi Irian Jaya melainkan Papua. Nah, begitu sejarahnya. Berubahnya nama Irian Jaya menjadi Papua. Jadi Papua itu nama yang diberikan oleh Gus Dur. New Guinea itu nama yang diberikan oleh Belanda. Nah, untuk membuat perbedaan antara Pulau Papua dan Kepulauan Nusantara yang lainnya, yang kala itu diberi nama Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda itu ibu kotanya Jakarta saat ini, ya, Batavia sekarang Jakarta. Dan Jakarta juga kala itu, Batavia juga kala itu adalah pusat perdagangan. Pusat perdagangan, ya, kota terbesarnya itu kalau nggak salah Surabaya. Kira-kira begitu. Itu semua aturan Belanda. Jadi jelas, ya, Kakak, ya. Jadi ada Hindia Belanda dan ada New Guinea. Kemudian Belanda mengatur Kepulauan Nusantara yang lainnya yang diberi nama Hindia Belanda itu terlepas, seolah-olah terpisah dan berdiri sendiri dari Pulau Papua. Itu semua aturan Belanda dan Indonesia nggak tunduk pada peraturan Belanda, ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Papua tetap bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keinginan untuk referendum, keinginan untuk lepas dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua itu diinisiasi oleh Belanda. Indonesia nggak tunduk kepada Belanda. Saya kira sederhana sekali, ya. Saya kira sederhana sekali untuk memahami itu. Intinya begini, saat ini kita mau sadar diri bahwa kita ini manusia Nusantara atau bukan, gitu loh. Kita ini manusia Nusantara atau kita ini antek Belanda, gitu, ya. Kalau saya pribadi, saya bukan antek Belanda. Nah,
Persyaratan yang diberikan juga konyol. Katanya ras Papua itu dianggap berbeda dengan ras penduduk Kepulauan Nusantara yang lainnya. Memangnya ras Papua itu lebih dekat dengan Belanda. Logikanya dari mana? Belanda itu orangnya putih, Papua hitam. Kalau berbicara dekat mendekati soal ras ini, lebih dekat Papua dengan penduduk Kepulauan Melayu. Gennya lebih dekat, rasnya lebih dekat. Masa Belanda ingin Papua itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara tersendiri di bawah pengawasan kerajaan Belanda karena ras orang Papua itu dianggap berbeda dengan ras penduduk Kepulauan Nusantara yang lainnya. Memangnya ras Papua itu lebih dekat dengan ras Belanda? Ngaco kan? Ngaco, ngawur, lucu, dan diada-adakan saja. Kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa itu bukan alasan, itu alasan yang mengada-ngada, itu alasan yang lucu dan konyol. Dan secara waras kita bisa mengerti bahwa yang menjadi alasan sesungguhnya adalah mereka mengincar harta kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi Papua. Oleh sebab itu mari kita sadar diri, mari kita bicara NKRI. Bagaimanapun juga kita sudah hidup. Pahit manisnya hidup, susah senangnya hidup kita sudah rasakan, kita sudah alami. Bagaimana dengan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan? Saya kira ini penting sekali untuk kita pikirkan, mengingat keputusan apapun yang kita buat hari ini, itulah yang akan menentukan bagaimana anak-anak dan cucu-cucu kita hidup di masa yang akan datang. Jangan sampai ketika kita telah turun ke dunia orang mati, arwah kita penasaran di sana menyaksikan alam terbuka ini, di mana anak-anak cucu kita sedang menangis, merintih, menjerit di tengah puing-puing kehancuran negara ini. Jangan sampai itu terjadi. Cukuplah konflik Palestina dan Israel yang berkepanjangan. Jangan kita membuat Palestina dan Israel yang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan. Oke, saya Kristianto Yen Oni. Tetaplah mencintai NKRI. Sekali NKRI, tetap NKRI. Merdeka.